Hamdan wa syukran lillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang menyuruh kepada umatnya untuk selalu berusaha, kerja keras. Islam adalah agama yang membenci kepada kemalasan. Dalam suatu riwayat, Nabi kita bersabda, Innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'au. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kamu berusaha, maka berusahalah. Ini perintah dalam agama kita bahwa umat Islam diwajibkan untuk berusaha, bekerja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, beramallah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Islam sangat tegas, sangat jelas aturannya dalam memberi pedoman kepada umat soal bekerja, soal mencari rezeki, soal mencari kehidupan. Maka setiap orang Islam wajib hukumnya memahami, mengetahui bagaimana petunjuk agama soal mencari nafkah, soal mencari rezeki. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana Islam dalam mengatur soal mencari nafkah, mencari rezeki. Yang pertama, kita umat Islam diwajibkan untuk mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang halal. Yang halal. Haram hukumnya orang Islam mencari rezeki, mencari kehidupan, mencari pekerjaan, atau menciptakan pekerjaan, membuat lapangan kerja sendiri, tapi mengandung hal yang diharamkan dalam agama. Maka umat Islam harus betul-betul memperhatikan perkara ini. Jangan sampai ada di antara umat Islam yang pentingkan uang, yang pentingkan cepat kaya, yang pentingkan gajinya besar, sehingga tidak memperhatikan soal boleh atau tidak boleh, haram atau halal. Orang sekarang ada yang mengatakan, jangankan mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang haram pun susah. Ini ucapan yang tidak baik. Ini ucapan atau perkataan yang tidak mendidik. Ucapan yang tidak terpuji. Ucapan yang dibenci dalam agama. Islam mengajarkan kepada kita cari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi solusi, memberikan jalan yang halal. Jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mau jalan rezeki yang halal, maka 1001 jalan. 1001 jalan pintu rezeki yang halal. Jadi yang pertama adalah wajib orang Islam memperhatikan pekerjaan yang halal. Mencari sumber rezeki yang halal. Hindari, jauhi, tinggalkan rezeki atau pekerjaan yang haram. Kemudian petunjuk yang kedua soal mencari nafkah adalah jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menemukan pekerjaan yang halal, setelah kita mungkin membuat atau menciptakan pekerjaan yang jenisnya halal, yang kedua adalah jangan sampai pekerjaan kita itu, jangan sampai dalam kita mencari rezeki itu, dalam bekerja, walaupun halal, sampai mengorbankan waktu dalam beribadah. Memang ulama kita menjelaskan bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji umroh, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya berzikir, berdoa. Bekerja pun termasuk bagian dari ibadah. Maka pekerjaan atau bekerja yang seperti apa yang termasuk bernilai ibadah, maka ulama kita menjelaskan pekerjaan yang akan bisa menjadikan itu ibadah adalah pekerjaan yang tidak sampai mengorbankan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting diperhatikan. Wahai saudara-saudaraku, Anda mungkin bekerja di perusahaan yang itu miliknya orang yang bukan Islam. Banyak sekali cerita-cerita gara-gara bekerja yang bosnya bukan orang Islam, sangat sulit untuk izin Jumatan atau sholat zuhur dan asar. Alasannya ya macam-macam. Alasannya ya tidak disiplin. Ini waktu bekerja, mengapa kalian kok izin? Nah, ini merupakan tantangan sekaligus ujian bagi orang Islam yang bekerja yang seperti itu. Maka kalau kita bekerja di perusahaan atau dimanapun pekerjaan itu, kok sampai kita dilarang untuk beribadah, maka wajib hukumnya kita harus meninggalkan pekerjaan itu. Cari pekerjaan yang tidak meninggalkan ibadah. Cari pekerjaan yang tidak mengorbankan ibadah. Ibadah adalah segalanya. Ibadah adalah segalanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan ngasih kita rezeki yang halal kalau kita mau. Kemudian yang ketiga, setelah kita menemukan pekerjaan yang halal, yang kedua, pekerjaan tersebut tidak mengganggu, tidak mengorbankan ibadah, maka yang ketiga adalah jangan sampai pekerjaan itu sampai mengancam kesehatan fisik kita. Jangan sampai kita porsil tenaga kita. Maka ada jadwal bekerja, ada jadwal waktu ibadah, ada
jadwal waktu istirahat. Jangan sampai kita porsil fisik kita ini. Fisik ini bukanlah mesin. Fisik ini juga ada hak untuk istirahat. Ada bahkan banyak di antara saudara kita yang kepingin targetnya tercapai, kepingin segera punya uang banyak, maka pergi pagi, pulang petang, perginya sebelum subuh, pulangnya sudah malam, sampai tidak memperhatikan istirahat, sampai tidak sempat untuk sarapan pagi, sampai tidak sempat untuk makan siang. Inilah cara yang keliru. Sehat itu adalah perkara yang berharga. Apa gunanya kita punya uang yang banyak sementara tubuh kita sakit? Apa gunanya kita mengejar target sehingga kesehatan fisik kita akan terancam, terganggu? Maka kalau kita sayang dengan fisik kita, perhatikan waktu istirahat. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa memberi pencerahan kepada kita semuanya. Mohon maaf dan terima kasih.